Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kita melangsungkan ayat yang ke-26 dari surat Ghafir dan seterusnya. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabih: wa qala fir'aunu dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbahu inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardi al-fasada. Dan Fir'aun telah berkata, daruni, biarkan aku membunuh Musa, dan hendaklah dia berdoa kepada Rabb-Nya. Sesungguhnya aku khawatir dia Musa menungkar agama kalian atau berbuat terang-terangan di muka bumi kerusakan, au ayyudhhira fil ardil fasad, yaitu menampakkan kerusakan di muka bumi. Wa qala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian dari setiap orang yang punya jiwa kesombongan, yang tidak beriman kepada hari penghisaban. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna, berkatalah seseorang yang beriman dari keluarga Fir'aun, yaktumu imanahu, dia menyembunyikan keimanannya, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah, apakah kalian akan membunuh seseorang yang dia telah mengatakan Rabbku adalah Allah? Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, dan dia telah datang dengan membawa bukti-bukti dari Rabb kalian. Wa iyyaku kadziban, kalau sekiranya dia Musa itu adalah seorang pendusta, fa'alaihi kadzibuhu, maka atasnya dosa kedustaan itu. Wa iyyaku sadiqan, dan jikalau dia benar jujur Musa tersebut, yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum, akan menimpa kalian sebagian apa yang telah dijanjikannya buat kalian. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab, dan sungguh Allah azza wa jalla tidak akan memberikan hidayah kepada seseorang yang melampaui batas, lagi pendusta. Ya qaumi, wahai kaumku, masih ucapan mukmin ali Fir'aun. Lakumul mulkul yawma, sekarang kalian ini punya kekuasaan. Zahirina fil ardi, kalian menganggap menang di muka bumi. Faman yansuruna min ba'sillah in ja'ana, wahai kaumku, kalian memiliki kekuasaan pada hari ini di muka bumi, maka siapakah yang akan menolong kita dari siksaan atau azab Allah apabila datang kepada kita? Qala Fir'aun, Fir'aun berkata, ma urikum illa ma ara, aku tidak menampakkan, memperlihatkan kepada kalian
kecuali apa yang aku telah pandang. Wa ma ahdikum la sabilar rasyad. Dan tiadalah, kata Fir'aun, aku membimbing kalian kecuali kepada jalan yang lurus. Kita lihat barakallahu fikum tafsirnya. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa qala Fir'aunu mutakabbiran mutajabbiran mugharriran liqaumihi sufaha. Berkata Fir'aun, seorang yang sombong, seorang yang angkuh, menipu kaumnya yang bodoh-bodoh, yang tolol-tolol. Apa kata Fir'aun? Dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Biarkan aku membunuh Musa, silahkan dia meminta kepada Rabbnya. Ay za'ama qabbahahu Allah annahu laula mura'at khawatiri qaumi laqatalahu. Dia Fir'aun menyangka, qabbahahu Allah, semoga Allah menghinakannya, jikalau bukan karena memperhatikan perasaan kaumnya, niscaya dia akan membunuh Musa. Wa annahu la yamna'uhu min du'ai rabbi. Dan tiadalah menghalangi dia untuk membunuh Musa, karena dia berdoa kepada Rabbnya. Allahu Akbar. Thumma dzakara al-hamila lahu ala iradati qatlih. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan yang membawa Fir'aun untuk berkeinginan membunuh Musa. Wa annahu nasali qaumihi. Bahwa Fir'aun ini sudah memberikan nasihat kepada kaumnya. Wa idzalatin lisyarri fil ard. Kedua, ingin melenyapkan kejahatan di muka bumi. Ya, sekelas Fir'aun, penjahat besar di muka bumi, apakah dia akan menjadi seorang penasehat? Kedua, apakah penjahat ini akan kemudian melenyapkan kejahatan di muka bumi? Oleh karena itu Allah menukilkan ucapan Fir'aun, Inni akhafu ayyubaddila dinakum alladhi antum alaih. Sungguh, kata Fir'aun, aku takut Musa ini menukar agama kalian yang kalian telah berada atasnya. Au yudhira fil ardil fasad. Atau dia melakukan secara terang-terangan pengerusakan di muka bumi. Jadi inilah yang mendorong Fir'aun ingin membunuh Musa, karena dia penasihat ulung buat kaumnya. Satu. Kedua, karena dia ingin melenyapkan kejahatan di muka bumi. Penjahat, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, teriakan Fir'aun ini wahadha min a'jabi ma yaqul. Ini adalah perkara yang paling mengherankan terjadi. Ayyakuna syarrul khal yansahun nas anittiba'i khairil khal. Bahwa manusia yang makhluk yang paling jahat menasihati orang untuk mengikuti anittiba' khairil khalq. Menasihatkan orang dari mengikuti sebaik-baik orang. Perbuatan Fir'aun ini hadza minat tamwih wat tarwij. Ini termasuk dari si pengaburan sekaligus pelarisan. Mengaburkan hakikat kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Yang kedua adalah memperlaris dagangan Fir'aun, kebatilan dan kesesatan itu.
alladzi la yadkhulu illa aqlu man qala Allahu fihim. Seruan Fir'aun, pengkaburan Fir'aun, dagangan pelarisan Fir'aun, barakallahu fikum, dengan kedustaan barakallahu fikum, tidak akan masuk kecuali kepada akal orang yang Allah telah sifati mereka. Apa itu? Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin. Lalu Fir'aun fastakhaffa qaumah, yaitu barakallahu fikum, menekan kaumnya. Lalu kemudian mereka mentaatinya, menganggap khafif akal mereka, ya, cetek akal kaumnya. Lalu kemudian kaum tersebut mengikuti dia. Sesungguhnya mereka adalah kaum fasikin, barakallahu fikum. Jadi, rahimani wa rahimakumullah, ini upaya yang dilakukan oleh Fir'aun, yaitu mengkaburkan orang yang membawa kebenaran, Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, lalu melelang dagangannya, melariskan dengan akadzib, kedustaan barakallahu fikum. Tidak ada yang menerima langkah-langkah murahan Fir'aun ini kecuali orang yang punya akal cetek. Akal yang ringan, yang tidak bisa lagi untuk kemudian diajak berfikir, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita langsungkan qala. Wa qala Musa hina qala Fir'aunu tilkal maqalata syani'ah. Berkatalah Musa di saat Fir'aun mengungkapkan ucapan yang keji, allati aujabaha lahu tughyanu, yang menjadikan Fir'aun itu angkuh dan sombong. Wasta'ana fiha biquwwatihi waqtidarihi. Fir'aun berupaya untuk menggunakan kekuatan dan kemampuannya, memerintahkan agar menyembelih Musa. Biarkan saya membunuh Musa, barakallahu fikum. Musta'inan Musa birabbihi. Musa berkata dalam rangka meminta bantuan kepada Rabbnya. Inni uztu bi rabbi wa rabbikum aimtana'tu bi rububiyyatihi allati dabbara biha jami'al umur. Sungguh aku berlindung kepada Rabbku. Aku minta pencegahan dengan rububiyah Allah Azza wa Jalla yang dia telah mengatur semua urusan ini. Fir'aun segera mencari perlindungan kepada Allah. Astagfirullah. Nabi Musa alaihissalatu wassalam segera mencari perlindungan kepada Allah di saat orang yang angkuh dan sombong ini mengeluarkan ucapan barakallahu fikum, ancaman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa kata beliau? Min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Ay yahmiluhu takabburuhu wa adamu imanihi biyaumil hisab ala syarri wal fasad. Yang membawa Fir'aun untuk melakukan kejahatan dan kerusakan adalah, pertama, kesombongan yang ada pada dirinya. Kedua, tidak mau beriman kepada hari penghisaban. Ini barakallahu fikum yang ada pada diri Fir'aun. Pelajaran dengan kaidah yang telah berlalu, kata beliau, yadkhulu fihi Fir'aun wa ghairuhu
kama taqaddama qariban fil qa'idati. Maka masuk di dalam ucapan orang sombong dan orang yang tidak beriman kepada hari penghisaban ini, Fir'aun masuk di dalamnya. Demikian juga selain Fir'aun masuk di dalamnya. Sebagaimana yang telah lewat baru saja atau dekat sekali dalam kaidah. Ya. Jadi Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengatakan, saya berlindung kepada Rabbku dari, dia tidak mengatakan dari Fir'aun dan kejahatannya, enggak. Tetapi dia umumkan, min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Aku berlindung kepada dari siapapun yang punya jiwa keangkuhan dan tidak beriman kepada hari hisab. Berarti masuk di dalamnya Fir'aun, masuk di dalamnya selain Fir'aun yang punya jiwa kesombongan dan tidak beriman kepada hari penghisaban. Apa yang terjadi barakallahu fikum? Setelah Musa alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah azza wa jal, famana'ahu Allah ta'ala bilutfihi min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Allah azza wa jalla mencegah dengan sifat kelembutannya, mencegah dengan sifat kelembutannya barakallahu fikum buat Nabi Musa alaihissalatu wassalam, siapapun yang punya jiwa kesombongan dan tidak beriman kepada hari penghisaban. Wa qayyadha lahu minal asbab man dafa'a bihi anhu syarru fir'auni wa mala'ih. Allah meletakkan dan menguatkan buat Nabi Musa sebab-sebab yang dia bisa menolak kejahatan Fir'aun dan kejahatan pengikutnya barakallahu fikum. Bagaimana itu? Akan disebutkan. Wa min jumlatil asbab, di antara sebab-sebab pertolongan Allah terhadap Nabi Musa, hadzal rajulul mu'min. Orang yang beriman, alladzi min ali Fir'aun, dari keluarganya Fir'aun. Ya, termasuk sejumlah pembelaan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla terhadap Nabi Musa alaihissalatu wassalam, adanya orang yang beriman di tengah-tengah keluarga Fir'aun. Dia menyembunyikan keimanannya barakallahu fikum. Mari kita dengarkan perjalanan dan gambaran kecerdasan orang yang beriman yang masih berada di tengah-tengah keluarganya Fir'aun tersebut dan dia menyembunyikan keimanannya. Kata beliau, termasuk dari jumlah sebab-sebab pertolongan Allah kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, orang yang beriman ini yang berasal dari keluarganya Fir'aun, min baitil mamlakah, dari rumah kerajaan. Barakallahu fikum. Yang namanya dari keluarga kerajaan, la budda ayyakuna lahu kalimatun masmu'ah. La budda ayyakuna lahu kalimatun masmu'ah. Mesti dia punya suara yang patut didengar. Barakallahu fikum. Ya. Wa khususan, terlebih khusus lagi, idza kana yadhharu ayyudhiru muwafaqatahum. Terlebih khusus dia ini menampakkan diri sama dengan mereka. Maksudnya dari kerajaan, keturunan atau keluarga Fir'aun. Wa yaktumu imanahu, dan dia
menyembunyikan keimanannya. Ini salah satu bentuk pertolongan Allah pada diri Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Allah pilih dari keluarga Fir'aun itu orang yang beriman, dan dia berada di dalam keluarga itu dan menyembunyikan keimanannya. Kata beliau, fa innahum yura'aunahu fil ghalib. Maka sesungguhnya mereka memperhatikan namanya keluarga ini semestinya ya fil ghalib, dalam hukum mayoritasnya orang yang masih ada keturunan hubungan keluarga dengan Fir'aun dan dia masih berada di tengah mereka, tentu mereka perhatikan juga, ya, artinya pengikutnya Fir'aun memperhatikan ucapannya juga. Ma la yura'aunahu law khalafahum fid dhahir. Yang mereka tidak akan berikan perhatian kalau orang yang beriman dari kalangan Fir'aun itu memperlihatkan perbedaan secara terang-terangan. Ya, kalau dia menampakkan keluarga Fir'aun ini beriman lalu menampakkan perbedaan, selesai sudah urusan. Tidak akan didengar. Tapi ketika dia beriman dan menyembunyikan keimanannya, berada barakallahu fikum di lingkungan kekuasaan dan kerajaan, masih didengar ucapannya. Ya, barakallahu fikum. Sebagaimana kata beliau, kama mana Allahu Rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi ammihi Abi Talib. Sebagaimana peristiwa ini juga telah terjadi pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Azza wa Jalla mencegah kejahatan kaum, ya, yang akan ditimpakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan paman beliau Abu Talib min Quraisy. Dengan paman beliau Abu Talib, barakallahu fikum. Ya. Haitsu kana Abu Talib kabiran indahum. Abu Talib ini termasuk orang besar dalam pandangan mereka. Muwafiqan lahum ala dinihim. Cocok. Sama dengan mereka dalam urusan agama. Walau kana musliman, kalau Abu Talib ini masuk Islam, lam yahsul minhu dhalikal man'u. Tidak akan terwujud pencegatan demikian itu, barakallahu fikum, dari Abu Talib. Ya. Kalau Abu Talib masuk ke dalam Islam, kata Imam As-Siddiq, selesai urusan. Tidak akan didengar, tidak akan diterima, tidak akan mengajukan sekian permintaan melalui Abu Talib tentang diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula terjadi bantuan Allah Azza wa Jalla terhadap Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada di keluarga Fir'aun itu menyembunyikan keimanannya. Dan dia masih berada hidup di dalam lingkungan keluarga Fir'aun itu, sehingga orang masih mendengar suaranya. Orang masih memperhitungkan dia. Orang masih menghormati dia, barakallahu fikum. Ini tentu semuanya kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menolong Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan pamannya Abu Talib. Ya, Abu Talib kafir. Masuk ke dalam barisan mereka. Tetapi Allah Azza wa Jalla ingin menolong Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, melalui kaki tangan Abu Talib. Ini tentu kasih sayang Allah buat Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau ya keluarga Fir'aun yang beriman dan menyembunyikan keimanan itu memunculkan terang-terangan permusuhan bersama mereka, selesai urusan.
Tidak akan dihormati, tidak akan didengar, akan dibangsakan seperti Nabi Musa alaihissalatu wassalam, akan ditendang dari kekeluargaan. Demikian juga kata beliau, kalau Abu Talib itu Muslim, ia diperlakukan sebagaimana diperlakukannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuang, boykot, disiksa, dicela, dicerca, mungkin disayembarakan nyawanya, barakallahu fikum. Tapi karena dia masih berada di tengah mereka, jadi Allah ingin menolong Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian barakallahu fikum, kita langsungkan. Faqala dzalika ar-rajulul mu'minu al-muwaffaqu al-aqilul hazimu muqabbihan fi'la qaumihi. Maka Allah menukilkan ucapan orang yang beriman dari keluarganya Fir'aun tersebut. Lalu orang yang beriman itu mengatakan, al-muwaffaq, yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, yang telah diberikan taufik. Al-aqil, orang yang berakal. Ya, karena tadi sudah disebutkan orang yang menerima ajakan seruan Fir'aun itu orang yang enggak punya akal. Barakallahu fikum. Mengkaburkan kebenaran, mengkaburkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa dari kebenaran, dan mengkaburkan Musa sebagai orang yang membawa kebenaran. Kedua, tarwij, melariskan dagangannya Fir'aun itu dengan akadhi, dengan kedustaan-kedustaan. Barakallahu fi. Tidak ada yang mau menerima langkah-langkah Fir'aun ini kecuali orang yang enggak punya akal. Nah, di tengah-tengah keluarga Fir'aun itu ada orang yang muwaffaq, orang yang Allah telah berikan taufik kepadanya. Al-aqil, orang yang berakal. Al-hazim, orang yang cerdas, pintar, pandai. Muqabbihan fi'la qaumihi. Dia tampil mencela perbuatan kaumnya sendiri. Wa syana'atan ma'azamu alaih. Dan juga mencela apa yang mereka ingin lakukan atas Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sekarang apa ucapannya? Dengar baik-baik. Ucapan orang yang berakal. Ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah. Apakah kalian mau membunuh atau akan membunuh seseorang yang mengatakan Rabbi Allah? Apakah kalian akan membunuh seseorang yang mengatakan Rabbku adalah Allah? Apa arti ucapan orang yang beriman ini dan menyembunyikan keimanannya dari keluarga Fir'aun? Kaifa tastahilluna qatlahu? Bagaimana anda menghalalkan membunuhnya? Wa hadza dzanbuhu wa jurmuhu ayyakula rabbi Allah. Inikah dosanya, kemaksiatannya, dia mengatakan Rabbku adalah Allah? Apakah kalian akan membunuh, menghalalkan membunuhnya, sementara kalian anggap dosanya dan kejahatannya, dia mengatakan Rabbku adalah Allah? Walam yakun aidan qawlan mujarradan anil bayyinah. Dan bukan juga ucapannya itu kosong dari bukti-bukti. Dia mengucapkan Rabbi Allah, dia juga mendatangkan bukti-buktinya. Barakallahu fikum. Walihadza qala wa qad ja'akum bil bayyinat mir rabbikum. Sementara dia mengatakan Rabbi adalah Allah,
sudah datang membawa bukti-bukti dari Rabb kalian. Li'anna bayyinatahu ishtaharat indahum ishtiharan. Bukti-bukti itu nampak masyhur di kalangan mereka. Ya, ishtiharan. Kemasyhuran alima bihi as-saghir wal kabir. Bukti-bukti dari Rabb itu benar-benar diketahui oleh anak-anak bahkan orang besar. Ya ditonton kok perang antara tukang sihir Fir'aun dengan barakallahu fikum Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya. Mereka menyaksikan, anak kecil, orang tua menyaksikan barakallahu fikum bukti-bukti kebenaran Nabi Musa yang datang dari Rabb-Nya. Fahadha la yujibu qatlah. Seperti ini tidak pantas kalian untuk membunuhnya. Ya. Barakallahu fikum fahadha la yujibu qatlahu. Ini tidak mengharuskan dia dibunuh. Barakallahu fikum. Jadi ini ucapan orang yang berakal. Kip orang membawa kebenaran dengan bukti-bukti kok malah dihalalkan darahnya itu piye? Bagaimana barakallahu fikum orang yang sedemikian itu kemudian dihalalkan darahnya? Kemudian ditambah oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Fahalla abtaltum qabla dhalik ma jaa bihi minal haqq. Kenapa kalian tidak batalkan, tolak semuanya itu apa yang dibawa dari kebenaran? Wa qabaltumul burhan bi burhanin yarudduh. Kenapa kalian tidak bantah hujah itu dengan hujah kalian? Tsumma ba'da dzalika nadhartum. Kemudian setelah itu kalian lihat hal yahillu qatluh. Apakah halal membunuhnya? Idza zahartum alaihi bil hujjah am la? Ya. Barakallahu fikum. Hal yahillu qatluh, apakah halal boleh membunuhnya? Apabila kalian bisa menang dengan hujah atau kalian kalah, pantas enggak kalian membunuhnya? Ya, tidakkah kalian membatalkan sebelum itu apa? Artinya membantah sebelumnya apa yang dibawa dari kebenaran. Wa qabaltumul burhan bi burhanin yarudduh. Tidakkah kalian barakallahu fikum menghadapinya dengan hujah yang akan bisa menolak hujahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Setelah itu kalian bisa melihat apakah halal untuk membunuhnya bila kalian itu menang hujah atau kalah hujah? Apakah pantas kalian untuk menghalalkan darahnya? Fa amma wa qad zaharat hujjatuhu. Maka adapun sungguh telah menang hujahnya Nabi Musa. Wasta'la burhanuhu, dan telah benar terang menang hujah-hujahnya. Fabainakum wa baina halli qatlihi mafawiz. Maka antara kalian dan antara membunuhnya mafawiz, itu apa namanya, jalan yang sangat-sangat jauh sekali. Tanqati'u biha a'naqul muti, yang akan diputuskan oleh langkah orang-orang yang sedang melangkah. Maksudnya barakallahu fikum, kalian itu enggak punya jalan untuk menghalalkan barakallahu fikum darahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sekarang kenapa kok kalian tidak bisa membatalkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa? Ya? Kenapa kalian tidak kemudian mengalahkan Nabi Musa,
kalian mendatangkan bukti yang akan bisa menolak bukti Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kenapa kalian tidak lakukan? Kemudian setelah itu kalian bisa melihat, kata gambaran dari Imam As-Sa'di, membahasakan ucapan orang mukmin yang cerdas ini, barakallahu fikum. Setelah itu kalian bisa melihat, kalian itu pantas enggak menghalalkan darahnya kalau kalian menang atau kalian kalah. Sementara kenyataannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam menang dengan hujahnya. Lebih tidak pantas lagi sesungguhnya untuk menghalalkan darahnya, barakallahu fikum. Ya, kalaupun kalian saja menang dengan hujahnya Nabi Musa, di atas hujahnya Nabi Musa, tidak pantas anda menghalalkan darahnya. Bagaimana lagi kalau waqad zaharat hujjatuhu? Hujah Nabi Musa menang di atas hujah kalian. Thumma qala lahum maqalatan aqliyah. Sudah demikian, orang yang beriman ini kemudian mengatakan ucapan yang masuk akal, bisa dicerna oleh akal. Apa itu? Taqna kullu akilin, yang akan bisa puas setiap orang yang berakal. Bi ayyi halatin quddirat, bagaimanapun langkah dibawa ucapannya, quddirat atau quddirta, bi ayyi halatin quddirta, kemana saja arahnya engkau bawa. Apa itu ucapannya? Dengar baik-baik. Wa iyyaku kadziban, kalau Musa ini pendusta, fa'alaihi kadzibu. Ya, setelah menyebutkan bahwa anda atau kalian tidak punya alasan untuk menghalalkan darahnya Musa. Ya, anda tidak bisa membantah hujahnya. Bahkan hujah kalian itu kalah di hadapannya. Masa kalian menghalalkan orang mengatakan Rabbi, Rabbku adalah Allah. Lalu dia telah membuktikan ini loh bukti-bukti kebenaran yang dibawanya. Setelah itu semua, beliau kemudian mengatakan atau mengucapkan ucapan yang menjadikan orang yang berakal itu puas. Kemana saja arah mau dibawa ucapan itu. Apa itu katanya? Wa in yaku kadziban, kalaulah sekiranya Musa itu pendusta, fa'alaihi kadzibuhu, maka atasnya dia yang akan menanggung kedustaannya. Wa iyaku sadiqan, kalau Musa itu benar, yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum, akan menimpa kalian sebagian apa yang telah dijanjikannya buat kalian. Ai Musa bayyana amrain. Ya, afwan, Musa baina amrain. Kedatangan Musa itu salah satu di antara dua perkara. Imma kadzibun fi da'wah. Kepertama, Nabi Musa itu adalah dusta, pendusta atau berdusta di dalam dakwah, yaitu pengakuannya, saya utusan Allah. Dia berdusta. Kemungkinan yang kedua, au sadiqun fiha, atau Musa itu jujur padanya. Perhatikan baik-baik. Fa in kana kadziban, kalau sekiranya Musa itu berdusta, fakadzibuhu alai, maka kedustaannya itu dialah yang akan menanggungnya. Wa dararuhu mukhtassun bihi, bahaya kedustaannya itu akan ditanggung khusus mengenai dirinya. Wa laisa alaikum fi dzalika darar, dan kalian tidak akan terkenai oleh kemudaratan. Barakallahu fikum. Haitsu imtana'tum min ijabati wa tasdiqi,
dari sisi kalian sudah menolaknya dan tidak membenarkannya, selesai. Enggak pantas untuk engkau mengatakan saya bunuh. Enggak pantas. Kalau dia berdusta, atasnya dosa kedustaannya, tidak akan memudaratkan kalian. Apalagi kalian sudah tidak mau menerimanya. Kalian sudah tidak mau membenarkannya. Selesai dong urusan. Enggak pantas kalian untuk kemudian menghalalkan darah Musa alaihissalatu wassalam. Wa in kana shadiqan. Kalau sekiranya Musa itu benar, wa qad ja'akum bil bayyinat wa akhbarakum annakum illam tujibu azzabakumullahu azaban fid dunya wa azaban fil akhirah. Fa innahu la budda ayyusibakum ba'dul ladzi ya'idukum wa huwa adzabud dunya. Jikalau Musa itu benar, jujur, dan dia telah mendatangkan bukti-bukti dan telah memberitahukan kepada kalian, kalau kalian tidak memenuhi ajakannya, Allah akan mengadab kalian dengan adab di dunia dan adab di akhirat. Pasti akan menimpa kalian apa yang telah dijanjikan buat kalian, azab di dunia. Subhanallah. Ini ucapan orang yang beriman, memberikan pembelaan terhadap Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Di saat Fir'aun keluar ring kemarahannya, keberingasannya, ingin membunuh Musa alaihissalatu wassalam. Ini dia perlindungan orang yang beriman kepada Nabi Musa, buat Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, apakah kalian pantas untuk membunuh orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah? Dan dia telah mendatangkan bukti-bukti dari Rabb kalian. Yang kedua, kalau sekiranya dia ini adalah pendusta, yang menanggung dosa dustanya adalah dia. Tidak akan memudaratkan kalian sedikit pun. Terlebih, kalian itu sudah menampakkan penolakan. Tidak membenarkannya, selesai urusan. Tidak kemudian pantas kalian mengatakan, biarkan saya bunuh Musa. Ya. Kedua, kalau sekiranya dia benar, maka akan menimpa kalian apa yang telah diberitakan olehnya. Musibah azab di dunia dan azab di akhirat. Nah, kemudian Imam Sa'di rahimahullah mengatakan, wa hadza min husni aqlihi wa lutfi dab'ihi an Musa. Ini adalah gambaran tentang kebagusan akalnya. Ya. Kedua, kelembutan cara dia membela Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Masya Allah, barakallahu fikum. Haitsu ata bihadzal jawab alladhi la tashwisha fihi alaihim. Dari sisi dia memberikan jawaban yang tidak menjadikan mereka ribut, tashwish, mengganggu stabilitas mereka. Wa ja'alal amra da'iran baina tainikal halataini wa ala kulli taqdirin faqatluhu safahun wa jahlun minkum. Dan orang ini maksudnya orang beriman dan menyembunyikan keimanan itu, menjadikan perkara itu beredar di antara dua kondisi. Kondisi Musa berdusta atau Musa jujur. Dan kata beliau, atas kedua salah setiap dari kemungkinan tersebut, dia berdusta atau dia benar, membunuh orang yang berdusta, membunuh orang yang jujur, itu termasuk safahun, perbuatan tolol, wajahlun,
kebodohan dari kalian. Ini kesimpulan pembelaan orang yang pintar, cerdas, berakal dari keluarganya Fir'aun barakallahu fikum. Setelah itu, setelah semuanya ditolak dengan akal sehat, tidak pantas orang yang mengatakan mengajak kepada jalan Allah kok dihalalkan darahnya, itu enggak pantas dari semua sisi. Ya. Setelah itu, thumman taqala radhiyallahu anhu wa ardhah wa ghafara lahu wa rahimahu ila amrin a'la min dzalik. Setelah selesai dia mendudukkan persoalan, kalian menghalalkan darah Musa, itu adalah gambaran ketololan kalian, kebodohan kalian. Setelah itu dia pindah radhiyallahu taala anhu wa ghafara lahu wa rahimahu kepada perkara yang lebih tinggi dari itu semua. Apa itu? Wa bayani qurbi. Thumma intaqala radhiyallahu anhu ila wa bayani qurbi Musa minal haq. Lalu pindah kepada perkara yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Yaitu penjelasan tentang dekatnya Musa dari kebenaran. Ya. Sekarang ini bahasa kita sedang diajak oleh Al-Imam As-Sa'di, yaitu sebuah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa, pembelaan. Sekarang ini barisan yang membela Nabi Musa alaihissalatu wassalam dari keluarga kerajaan. Dia beriman dan dia menyembunyikan keimanan. Dengan akal sehat, kena. Akal sehat, benar ucapan orang yang beriman ini, barakallahu fikum, kalau menerimanya dengan akal sehat. Tapi kalau menerimanya dengan akal yang penuh dengan penyakit, mau al-haq itu seperti matahari di siang bolong tetap gelap. Ya. Karena barakallahu fikum, akal sudah tidak sehat lagi. Rahimani wa rahimakumullah. Bedakan. Di saat akal seseorang itu sehat, Masya Allah ini hak, terang benderang, dia terima. Tapi ketika akal itu sudah tertutup dengan berbagai macam penyakit, maka barakallahu fikum, yang hak wadihnya seperti matahari di siang bolong, tetap kelihatannya gelap. Sementara batil yang gelap gulita di depan matanya tetap bagaikan lampu lentera, barakallahu fikum, terang benderang. Ya, ini gambaran rahimani wa rahimakumullahu jami'an dari ucapan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, orang yang berakal, cerdas, pintar, ini loh bimbingannya. Dan orang yang berakal sehat akan tahu, oh bimbingan ini benar memang. Barakallahu fikum. Maka di saat akal seseorang itu tidak sehat, disitulah dia menentang bimbingan barakallahu fikum yang benar, lurus dan tepat. Kemudian orang yang berakal ini pindah kepada hujah yang lebih tinggi lagi. Ingin memperjelas kembali tentang dekatnya Musa dari kebenaran. Faqala, innallaha la yahdi man huwa musrifun. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang melampaui batas. Apa itu? Mutajawizul had. Melampaui batas. Bitarkil haq. Meninggalkan kebenaran. Wal iqbali alal batil, dan menerima kebatilan. Ini musrif namanya. Ya. Al-Quran menyebutkan barakallahu fikum bahwa orang yang meninggalkan kebenaran dan menerima kebatilan itu adalah al-musrifun. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang punya
jiwa kezaliman pada dirinya yang Al-Quran menyebut musrifun. Innallaha la yahdi man huwa musrifun. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang musrif. Musrif adalah mutajawizul haddi, orang yang melampaui batas. Bagaimana sikap melampaui batas? Beliau menjelaskan bitarkil haqqi, meninggalkan kebenaran, wal iqbali alal batil, dan menerima kebatilan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Ini disebut musrif. Ya, disebut musrif, orang yang keluar batas, zalim. Kadzab, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada seorang yang punya jiwa kadzab. Binisbatihi ma rafa fihi ilallah. Satu, terkait dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, beliau tidak keluar dari jalur. Ya, fahadha la yahdihillah ila tariqis shawab. La fi madlulihi, wala fi dalilihi, wala yuwaffiquhu lis-siratil mustaqim. Fahadha la yahdi binisbatihi ma asrafa fihi ila Allah. Kadzabun, pendusta. Barakallahu fikum. Allah tidak akan memberikan hidayah kepadanya ke jalan yang benar. Tidak pula la fi madlulihi, dalam arahan dan bimbingannya. Tidak pula bisa memahami dalilnya. Dan tidak diberikan taufik kepada jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Ai waqad ra'aitum ma da'a Musa ilaihi minal haq. Makna dari ini semua, kata beliau, sungguh kalian telah melihat apa yang diserukan oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam dari kebenaran. Wa ma hadahu Allahu ila bayanihi minal barahin al-aqliyah wal khawariqis samawiyah. Dan apa yang Allah telah bimbingkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan bukti-bukti yang sesuai dengan akal dan kejadian-kejadian di luar kebiasaan yang Allah turunkan dari langit. Falladhi ihtada hadzal hadiya la yumkin ayyakuna musrifan. Orang yang telah mendapatkan petunjuk ini tidak mungkin dia memiliki musrif, melampaui batas. Wala kadziban, dan tidak pula pendusta. Wa hadza dalilun ala kamali ilmihi wa aqlihi wa ma'rifatihi bi rabbih. Ini merupakan dalil atas kesempurnaan ilmunya Musa, kesempurnaan akalnya, dan kesempurnaan pengetahuannya tentang Rabbnya. Barakallahu fikum. Jadi Allah Azza wa Jalla memperlihatkan pembelaan buat Nabi Musa alaihissalatu wassalam melalui keluarga Fir'aun sendiri yang beriman dan menyembunyikan barakallahu fikum keimanannya. Satu catatan yang sangat penting buat kita semuanya barakallahu fikum, bahwa siapapun yang meninggalkan kebenaran dan menerima kebatilan disebut musrifun kadzab. Orang yang keluar batas dan kadzab, pendusta di hadapan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ya, jadi Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang seperti ini sifatnya. Dia tahu kebenaran tetapi dia tinggalkan. Dia tahu kebatilan tetapi dia pegang dan dia bela. Maka orang yang seperti ini akan jauh dari hidayah Allah Azza wa Jalla
Berbeda dengan orang yang meninggalkan kebenaran karena bodoh. Enggak tahu memang. Barakallahu fikum. Ya. Atau dia terlibat dalam kebatilan. Dalam kondisi tidak tahu. Ini ringan barakallahu fikum urusannya. Dibanding dengan orang yang sudah bersifat musrifun kadzdzab. Dia mengerti kebenaran. Didustakan kebenaran itu. Dia bela kebatilan. Dia tinggalkan barakallahu fikum kebenaran. Orang yang seperti ini Allah tidak akan memberikan hidayah kepadanya barakallahu fikum. Sehingga perjalanan ujian dan cobaan di atas dakwatus salafiyah ini kita merasakan di sana ada orang-orang yang barakallahu fikum dulu berjalan bersama kita dari masyayikh, dari ulama, dari barakallahu fikum para asatidah dan seterusnya. Ketika dia meninggalkan kebenaran di atas ilmunya, kemudian membela kebatilan di atas ilmunya, berat untuk kemudian kembali kepada al-haq. Ya. Dan kita belum menemukan dan menjumpai hal itu. Taruhlah Ja'far Umar Talib. Siapa yang tak kenal dia, bagaimana perjuangannya di dalam dakwah ini dulu. Tapi di saat dia menentang kebenaran dan dia tahu kebenaran itu. Dan di saat dia masuk dalam kebatilan dan dia tahu kebatilan itu. Maka sulit hidayah itu masuk barakallahu fikum. Berulang-ulang kali dia mendatangi dan menziarahi Syekh Rabi. Iya di depan, balik, kembali lagi. Terus demikian. Maka ini adalah sebagai sebuah gambaran agar kita jangan kemudian heran menjumpai dan menemukan orang yang meninggalkan kebenaran dalam kondisi dia tahu kebenaran. Atau masuk ke dalam kebatilan dalam kondisi dia tahu kalau itu adalah kebatilan. Jangan heran kalau dia akan susah untuk kembali kepada hidayah lagi. Barakallahu fikum. Ya, karena nasnya di dalam Al-Quran sudah ada rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Tafaddalu barakallahu fikum.